Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, wa min sayyiati amalina, may yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadits ke-30. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, seandainya tidak memberatkan atas umatku niscaya aku perintahkan mereka bersiwak, menggosok gigi dengan kayu aurok, pada setiap kali wudhu. Dikeluarkan oleh Malik Ahmad dan Nasai. Oleh Ibnu Huzaimah dinilai sebagai hadits sahih sedang Bukhari menganggapnya sebagai hadits mu'allaq. Hadits ke-31. Dari Humran bahwa Utsman meminta air wudhu. Ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali lalu berkumur dan menghisap air dengan hidung dan menghembuskannya keluar kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Lalu membasuh tangan kanannya hingga siku-siku 3 kali dan tangan kirinya pun begitu pula. Kemudian mengusap kepalanya lalu membasuh kaki kanannya hingga kedua mata kaki 3 kali dan kaki kirinya pun begitu pula. Kemudian ia berkata, saya melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berwudhu seperti wudhuku ini. Muttafaq alaihi. Hadits ke-32. Dari Ali radhiyallahu anhu tentang cara berwudhu Nabi shallallahu alaihi wasallam dia berkata, beliau mengusap kepalanya 1 kali. Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai juga meriwayatkannya dengan sanad yang sahih. Bahkan Tirmidzi menyatakan bahwa ini adalah hadits yang paling sahih pada bab tersebut. Hadits ke-33. Dari Abdullah ibnu Zain ibnu Ashim radhiyallahu anhu tentang cara berwudhu dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari muka ke belakang dan dari belakang ke muka. Muttafaq alaihi. Lafaz lain dalam riwayat Bukhari, Muslim disebutkan, beliau mulai dari bagian depan kepalanya sehingga mengusapkan kedua tangannya sampai pada tengkuknya lalu mengembalikan kedua tangannya ke bagian semula. Hadits ke-34. Dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu tentang cara berwudhu ia berkata, kemudian beliau mengusap kepalanya, dan memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinganya, dan mengusap bagian luar kedua telinganya dengan ibu jarinya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai. Ibnu Huzaimah menggolongkannya hadits sahih. Hadits ke-35. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu bangun dari tidur, maka hendaklah ia menghisap air ke dalam hidungnya 3 kali, dan menghembuskannya keluar, karena setan tidur di dalam rongga hidung itu. Muttafaq alaihi. Hadits ke-36. Dari dia pula, apabila seseorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah ia langsung memasukkan tangannya ke dalam tempat air, sebelum mencucinya 3 kali terlebih dahulu, sebab ia tidak mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh tangannya pada waktu malam. Muttafaq alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Hadits ke-37. Lakit ibnu Sabiro radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah dalam berwudhu, usaplah sela-sela jari, dan isaplah air ke dalam hidung dalam-dalam, kecuali jika engkau sedang berpuasa. Riwayat Imam 4 dan hadits sahih menurut Ibnu Huzaimah. Menurut riwayat Abu Dawud, jika engkau berwudhu berkumurlah. Hadits ke-38. Dari Utsman radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai jenggotnya dalam berwudhu. Dikeluarkan oleh Tirmidzi. Hadits sahih menurut Ibnu Huzaimah. Hadits ke-39. Abdullah ibnu Zaid berkata, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah diberi air sebanyak 2/3 mud, lalu beliau gunakan untuk menggosok kedua tangannya. Dikeluarkan oleh Ahmad dan dinilai sahih oleh Ibnu Huzaimah. Hadits ke-40. Dari dia pula, bahwa dia pernah melihat Nabi shallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk mengusap kedua telinganya, selain air yang beliau ambil untuk mengusap kepalanya. Dikeluarkan oleh Baihaqi. Menurut riwayat Muslim disebutkan, beliau mengusap kepalanya dengan air yang bukan sisa dari yang digunakan untuk mengusap kedua tangannya. Inilah yang mahfudz. Hadits ke-41. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajah dan tangan yang berkilauan dari bekas wudhu. Maka barang siapa di antara kamu yang dapat memperpanjang kilauannya hendaklah ia mengerjakannya. Muttafaq alaihi menurut riwayat Muslim. Hadits ke-42. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka mendahulukan yang kanan dalam bersandal, menyisir rambut, bersuci dan dalam segala hal. Muttafaq alaihi. Hadits ke-43. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu sekalian berwudhu maka mulailah dengan bagian-bagian anggotamu yang kanan. Dikeluarkan oleh Imam 4 dan Sahih menurut Ibnu Huzaimah. Hadits ke-44. Dari Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu, lalu beliau mengusap ubun-ubunnya bagian atas sorbannya, dan kedua sepatunya. Dikeluarkan oleh Muslim. Hadits ke-45. Dari Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu tentang cara haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah. Diriwayatkan oleh Nasai dengan kalimat perintah, sedang Muslim meriwayatkannya dengan kalimat berita. Hadits ke-46. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika berwudhu mengalirkan air pada kedua siku-sikunya. Dikeluarkan oleh Daruqutni dengan sanad yang lemah. Hadits ke-47. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sah wudhu seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Dalam hadits serupa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Said Ibnu Zaid dan Abu Said Ahmad berkata, tidak dapat ditetapkan suatu hukum apapun berdasarkan hadits itu. Hadits ke-48. Dari Talah Ibnu Musyarif dari ayahnya dari kakeknya dia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memisahkan antara berkumur dan hirup air melalui hidung. Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang lemah. Hadits ke-49. Dari Ali radhiyallahu anhu tentang cara wudhu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumur dan menghisap air melalui hidung dengan telapak tangan yang digunakan untuk mengambil air. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasai. Hadits ke-50. Dari Abdullah Ibnu Zaid radhiyallahu anhu tentang cara berwudhu. Kemudian beliau memasukkan tangannya, lalu berkumur dan menghisap air melalui hidung satu tangan. Beliau melakukannya 3 kali. Muttafaq alaihi. Hadits ke-51. Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang pada telapak kakinya ada bagian sebesar kuku yang belum terkena air. Maka beliau bersabda, kembalilah lalu sempurnakan wudhumu. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasai. Hadits ke-52. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu dengan 1 mut air, dan mandi dengan 1 so, hingga 5 mut air. Muttafaq alaihi. Hadits ke-53. Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang pun di antara kamu yang berwudhu dengan sempurna kemudian berdoa, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hambanya dan utusannya kecuali telah dibukakan baginya pintu surga yang 8, ia dapat masuk melalui pintu manapun yang ia kehendaki. Diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi dengan tambahan, doa, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku pula termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.